Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, para bapak ibu guru hebat dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan mendengarkan atau menyaksikan pemaparan dari Ibu Linda Sitorus tentang pembelajaran laju reaksi di kelas 11 SMA. Jadi untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Pak Nadran Hamdani Siregar sebagai moderator untuk memimpin jalannya kegiatan ini. Kepada Pak Hamdani kami persilakan, Pak. Pak Nadran. Ya, baik. Terima Silakan, kasih Pak. Pak Selamat. Terima kasih banyak Pak Selamat. Eh, eh, Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Tapi sebelumnya saya cek dulu Bu. Yang menjadi presenter malam ini Bu Linda Wati Sitorus ya? Iya, betul, Bu betul. Linda sudah siap Bu Linda? Halo Bu Linda. Iya, halo Pak. Belum dipindah. Sudah. Bu Linda udah presenter, Bu Linda udah. Belum Iya. ini. Udah Bu, ini udah. Oh, udah. Udah. Ibu Linda. Udah, Bu. Oh, iya. Udah ada, Pak. Udah kan? Iya, Pak, sudah. Udah, oke, silakan Ibu Linda. Oke Bu, PowerPoint-nya sudah siap Bu? Udah, PowerPoint-nya Pak. sudah Cuma siap. gimana caranya ngapain, Pak? Saya baru bisa pakai laptop. Kemarin pakai HP. Ini pun minjam. Baik Bu, itu kan ada tanda panah Bu, yang tanda panah. Iya. Nah, itu diklik. Tapi PowerPoint-nya udah Ibu buka di laptop kan? Di layar laptop udah Ibu buka kan? Sudah. Nah, tadi tanda panah itu klik, kemudian klik screen 1 yang paling atas, Bu. Screen satu yang paling atas. Saya ada pula lah, Pak. Kalau enggak kirim aja Bu ke WA, Bu. Share konten ini kan, Pak? Iya, share konten. Share Iya, iya. konten. Kok nggak muncul? Muncul. Share konten Download. itu coba klik, Bu. Share konten itu coba diklik, Bu. Sudah. Tapi yang muncul go to help download Bu, gitu. kalau gitu harus apa itu Bu, di-install lagi extensionnya. Itu kejadiannya kayak gitu hari itu. Oh, Kalau bisa gini aja Bu, Ibu kirim ke grup aja apanya. Materi Ibu bisa Bu. Bu. udah bisa. Udah Pak. Udah ya. Ya sudah Pak. Lanjut Kita Bu, udah. lanjut. Kita mulai, Bu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat Indonesia pada malam. Iya saya udah ngomong, belum dengar Pak. Udah. Ya, sudah dengar, Bu. Oke, silakan aja, Bu. Langsung ya, Bu. Baiklah. Iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, guru hebat Indonesia. Sekarang kita masuk ke sesi yang ke-11 yang dibawakan oleh saya, Linda Wati Sitorus dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Saya membawakan pembelajaran laju reaksi di kelas 11 SMA MIA biasanya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, pembelajaran ini saya buat dengan animasi PowerPoint dengan latar belakang karena sering saya itu atau kita itu kurang mengajar dengan metode yang kurang tepat. Kemudian sering pula kita tidak menggunakan media pembelajaran sehingga kegiatan belajar monoton. Kemudian lagi alasan berikutnya, kegiatan praktikum dalam pembelajaran boleh digantikan dengan ilustrasi berupa animasi PowerPoint. Dan yang berikutnya, penggunaan media animasi pengganti praktikum bisa kita lakukan berulang-ulang. Itu yang menjadi alasan saya buat animasi PowerPoint dalam pembelajaran laju reaksi. Dan tujuan dengan media animasi ini dapat meningkatkan hasil belajar anak-anak kita. Nah, yang pertama dalam laju reaksi itu ada pembuatan larutan lebih dahulu,
kemudian nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian kesimpulan dilakukan latihan. Nah, pertama sekali Bapak Ibu sekalian, dimulai dengan kemolaran untuk pembuatan larutan. Nah, ini ada animasinya. Kemolaran, ada animasinya, yaitu kita mau membuat larutan NaCl 0,3 molar. Jadi kita timbang dulu berapa yang mau ditimbang, kita timbang di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam 100 ml larutan dulu, baru kita masukkan ke labu ukur, kemudian kita tambahkan volume tadi dengan hingga volume 250 ml. Sehingga diperolehlah NaCl 0,3 molar. Nah, perhitungannya bisa juga dilihat kalau kita klik perhitungan, nanti muncul perhitungan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari perhitungan itu diperlukan 4,39 gram NaCl. Nah, berikutnya untuk selanjutnya adalah selanjutnya Pak. Coba ya. Selanjutnya yaitu pengenceran itu Pak. Nah, kita melakukan pengenceran dari larutan kita yang pertama tadi yang 0,3 molar, diencerkan sebanyak 25 ml, kita ambil lalu kita encerkan hingga volume 250. Nah, boleh ditunjukkan dengan animasi tersebut. Nah, dari pengenceran itu kita klik perhitungan, dapatlah hasil pengencerannya itu 0,03 molar. Nah, berikutnya perhitungan konsentrasi berikutnya dari pembuatan pengenceran berikutnya kalau dicampur campuran. Nah, kita campur 25 ml larutan pertama 0,3 molar, 25 ml larutan kedua 0,03 molar. Nah, oleh juga hasil campuran itu volumenya menjadi 50 ml dan konsentrasinya menjadi 0,155 molar. Nah, kita klik perhitungan, nanti akan muncul perhitungan pencampuran dua larutan yang berbeda konsentrasi. Nah, demikian perhitungannya, diperolehlah molaritas campuran 0,155 molar. Nah, berikutnya kita masuk itu tadi mengenai konsentrasi larutan yang akan digunakan untuk dalam laju reaksi. Nah, kita masuk sekarang ke laju reaksi itu dipengaruhi oleh ada beberapa hal. Yang pertama dipengaruhi oleh konsentrasi, yang kedua dipengaruhi oleh luas, yang ketiga suhu, yang kedua luas permukaan medan sentuh, dan yang terakhir itu laju reaksi dipengaruhi oleh katalis. Nah, kemudian lihat satu persatu. Yang pertama pengaruh konsentrasi larutan. Di situ ada gambaran
bagaimana terjadinya tabrakan kalau yang satu di jalan lengang, kemudian yang satu di jalan yang padat kendaraan, tentunya tabrakan itu lebih banyak terjadi pada yang banyak kendaraan. Nah, itu secara ilustrasinya, Pak. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh konsentrasi. Nah, kita buatlah konsentrasi, kita mau mereaksikan PaCO3 yang kita ambil dari tepung kulit telur. Ya, kita direaksikan dengan HCl yang berbeda konsentrasinya. Yang pertama 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Sementara tepung kulit telur ini kita buat masing-masing 1 gram. Perbedaannya konsentrasi. Nah, kalau kita klik HCl 1 molar, diklik HCl 1 molar, nah, dapatlah waktunya, laju reaksinya itu 30 detik. Nah, klik lagi HCl 2 molar, waktu yang dibutuhkan 20 detik. Klik 3 molar, waktunya menjadi 20 detik. Nah, di tabel pengamatan, klik tabel pengamatan, dapat kita lihat pada tabel. Nah, tadi konsentrasinya, waktunya yang sudah tadi, kemudian laju reaksinya itu seperti 0,03 yang pertama, 0,05, 0,1. Jadi yang paling besar adalah pada konsentrasi yang terbesar. Nah, demikian. Dan grafiknya boleh juga kita lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi, lajunya juga semakin tinggi. Nah, berikutnya luas permukaan. Nah, kalau kita lihat permukaannya ini atas, kiri, kanan, muka, belakang, bawah. Nah, kalau kita klik pisahkan, apa yang muncul? Salah deh itu ya. Tadi bukan diklik pisahkan tadi, Pak. Coba back sekali, Pak. Tadi itu luas permukaan ya. Mana Bu dipisahkan? Enggak aja, lanjut aja Pak, dia enter gitu. Oh, Pak. lanjut aja. Oh, gitu. Nah, dia terpisah, kita lihat bahwa semakin banyak luas permukaannya kan. Dari situ berarti kalau makin perkecil zatnya, bendanya, luas permukaannya makin banyak. Nah, bagaimana kita teruskan kalau pada percobaan itu tadi ilustrasi atau yang bisa digambarkan, kita teruskan Pak. Pada percobaan yang pertama, kepingan kulit telur direaksikan dengan HCl 2 molar. Nah, itu reaksinya 60 detik. Kemudian yang berikutnya, yang kepingan tadi sebanyak 1 gram dihaluskan sama-sama 1 gram. Nah, kita lihat, diklik Pak, waktunya klik Pak, waktunya itu di bawah daripada 60 20 detik kan Pak, Bapak Ibu. Nah, berikutnya selanjutnya untuk pengaruh yang keempat, yaitu pengaruh daripada katalis suhu ya. Suhu ya Bapak Ibu. Yang pertama tidak dipanaskan reaksinya, yang kedua dipanaskan. Nah, kita lihat, kemudian kita lihat waktunya yang tidak dipanaskan itu 20 detik, kemudian yang dipanaskan pada detik. Nah, berikutnya pengaruh yang terakhir Pak. Pengaruh berikutnya yaitu pengaruh
katalisator. Nah, ini adalah katalis ini untuk mempercepat suatu reaksi. Ya, yang pertama, klik yang pertama H2O2 diteteskan dengan NaCl. Nah, H2O2-nya itu terurai selama 60 detik. Dan kemudian yang kedua diklik, FeCl3 diklik, dimasukkan ke H2O2. Nah, waktunya itu 20 detik. Dan yang ketiga, tanpa dimasukkan apa-apa ke H2O2 itu terurai atau detik. Nah, kita lihat tabel pengamatannya, Pak. Tabel pengamatannya oleh atau dengan NaCl dengan NaCl3 detik tanpa katalis dari 60 gelembung gas, yaitu gelembung oksigen. Nah, berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari keterangan yang tadi kita peroleh kesimpulan. Yang pertama, semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin cepat laju reaksinya. Yang kedua, semakin besar luas terbentuk, maka semakin cepat laju reaksinya. Ketiga, semakin besar suhu reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Kemudian yang keempat, penambahan katalis dalam reaksi berkebutuhan untuk mempercepat reaksi. Nah, di akhir kesimpulan, selanjutnya kita berikan latihan buat anak-anak kita. Ada beberapa soal, nah, kita ambil saja satu. Contohnya, soal yang pertama, untuk membuat 500 ml larutan KOH, perlukan kristal KOH murni sebanyak KOH 56. Anak-anak menghitung dulu beberapa menit berdasarkan yang tadi. Nah, kita juga boleh mengklik. Selanjutnya setelah mereka menghitung, kita klik yang pertama, yang A. Nah, jawaban Anda masih salah katanya. Ulangi. Kemudian kita klik yang B, jawaban Anda masih salah. Ulangi lagi katanya. Kemudian klik yang C, jawaban Anda masih salah juga. Coba ulangi. Kemudian klik yang D, jawaban Anda juga masih salah. Sengaja dibuat yang terakhir opsi jawabannya biar semuanya terbaca mana yang salah gitu, Pak, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itulah jawabannya. Selamat, Anda benar. Lanjutkan ke nomor berikutnya. Kita klik next. Untuk next boleh melihat penjelasannya, klik saya. Kemudian struknya sama saja nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, saya kira satu aja Bapak Ibu. Nah, sampai di situ dulu pemaparan saya mengenai pelajaran laju reaksi. Nah, terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak moderator, Bapak Adran Siregar, ya Pak ya. Iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda Wati Sitorus. Sangat luar biasa penjabarannya, Bu. Jadi bisa ini ya. Melakukan percobaan, melakukan percobaan ya. Oke, Bapak Ibu, kami persilahkan sesi pertanyaan kami buka. Jadi ya, silakan siapa yang mau bertanya. Oke, baik Bapak Ibu, ada mau bertanya?
pada sisi ini. Ya, ini dengan ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya kepada presenter kita malam ini, Ibu Linda Wati Sitorus, dengan materi pembelajaran laju reaksi di kelas 11 SMA. Jadi ini dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Pendengarnya si absen, Pak. Pak, tadi direkam punya saya ini kan, Pak. Iya, ini direkam, Bu. Pak, Selamat Siregar. Iya, direkam ini. Ya, sudah. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Pak Nadar, ini nanya dulu, Pak. Halo, Pak. Pak Nadran. Juga. Mau nanya dulu nih sama Ibu apa? Iya, iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Ini kan saya lihat tadi presentasinya, PowerPoint-nya bagus tadi. Ibu bikinnya kemana ini apanya? Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak Ibu. Halo Ibu, Bu Linda. Halo. Iya, silakan Bapak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, Ya, halo, Pak. ini Bu bikin, saya kan memang kalau materinya terus terang nggak, waktu udah lama karena udah lama saya dulu nggak ingat lagi. Jadi saya tanya gini aja lah. Oh, Ibu Iya, pakai animasinya memang animasi standar atau memang pakai Visual Basic? Halo Bu. Yang biasa aja, Pak, dikerjakan di. Oh, enggak ada skripnya ya? Halo, Pak. Ya, Pak. Ibu pakai skrip Iya, Visual Pak. Basic atau standar? Yang biasa aja, Pak. Oh, enggak Gitu. pakai apa Visual Basic ya? Enggak ya? Pun ngerjainnya sama kawan-kawan itu, Pak, dulu, Pak. Oh ya, MGP ya. Biar ada bahan media kita untuk mengajar itunya, Pak. Supaya Oke. mudah. Kalau ada media kita kan anak-anak kurang tertarik kadang. Biasanya kan kalau Sekali-sekali oh ya. Kalau di fisika kan biasanya kan ada virtual lab-nya, Bu. Ibu kalau di kimia pakai biasanya ada gitu, Bu. Kira-kira. Virtual lab kimia kan ada juga kan. virtual lab itu kan maksudnya kan, Pak, seperti tadi udah virtual lab juga Itu, namanya itu, Pak. iya itu maksudnya ini kan masih Iya, berdiri virtual sendiri lab itu gitu, yang seperti terintegrasi. tadi itu juga. Maksud saya ada terintegrasi, dia udah semua material di situ gitu. Oh, ya tentunya satu-satu materi lah, Pak. Apa ya, Adalah berdiri semuanya. sendiri ya. Memang kalau kimia itu perlu virtual lab, Pak, karena kan Iya. bahan-bahannya kadang nggak ada. Jadi itulah alasan kita buat animasi walaupun nggak praktikum, tapi sudah bisa dikuasai, dianggap sudah praktikum ya kan, Iya, Pak? iya, betul. Menghemat juga ini, Pak. Menghemat ini. Dana bosan nggak apa lagi nanti. Nah, itulah waktu juga kan, Pak. Iya, betul. Waktu singkat. Kemudian bisa diulang-ulang kalau anaknya lupa. Iya, betul. Tapi dari sisi Ibu, menurut pengalaman Ibu gitu, kira-kira mana yang lebih efektif ini dibuat seperti ini, virtual lab lah misalnya seperti ini, atau memang lebih apa gitu kalau langsung gitu? Langsung. Ya, namanya bervariasi, Pak. Oh, Satu iya. sisi kita buat langsung. Ya lebih bagus langsung lah, Pak. Oh iya ya. Kalau tidak, saatnya kurang. Iya. Waktu yang tepat. Heeh. Variasi lah.
Ini salah satu contoh variasinya biar nggak bosan anak-anak gitu, Pak. Iyalah, ya, ya, ya. Oke, Bu, Nampaknya makasih. sepi nih, Pak. Sepi yang bertanya ini, Pak. Ini Kita kan adalah bicara-bicara. ceritanya kan kalau ini kan apa nih, harus ada kemampuan khusus ini. Iya, iya, Pak. Hidupkan mic kawan-kawan kita, Pak. Mana tahu karena mic-nya mati. Hidup kan semua ini. Oh, hidup. Iya, Oh, jaringan jadi katanya. Dan ini ada nih, pertanyaan Pak. nih ya. Silakan Pak Ya, Nadran. ada pertanyaan ini, Bu. Ada pertanyaan Ya, ini, Bu. iya, ya, Ada Pak. Ibu Nurhafni nih pertanyaannya. Pertanyaannya apa waktu menayangkan materi ini apakah langsung dipraktekkan di laboratorium kimia, Bu? Oke, Bu, silakan dijawab, Bu. Ya, terima kasih Bu Nurhapni atas pertanyaannya. Ya, waktu menayangkan materi ini ya tentunya nggak dipraktekkan. Jadi dengan penayangan ini dia sudah praktek gitu Bu. Nah, memang ini ya, pelajaran jadi ini data yang anak-anak bisa ngerti dan Bu Linda, suaranya sepertinya agak ada gangguan, Bu. iya suara saya Pak ya. Iya. Kecil suaranya. Ibu pakai headset? Iya ya. Pakai. Nggak usah pakai headset, Bu. Biasa. Pengalaman nggak usah pakai tambah headset ya? ini, tambah nggak terdengar. Oh. Coba dibuka Bu headsetnya, Bu. Saya pun tinggal di kampung-kampung juga ini Pak, harus jalan-jalan juga. Nah, ini jelas, Jaringan Bu, nggak? suaranya. Oh, ini nggak dari jelas. tadi Pak gitu. Ya Pak. Oke, lanjut, Bu. Coba diulangi, ditanggapi, Bu, pertanyaan tadi, Bu. Tadi suaranya kurang terdengar. Buat Ibu Nurhapni, atas pertanyaannya tadi, materi yang ditayangkan tadi tidak dipraktekkan Ibu, ya itu hanya ditayangkan saja dan dianggap siswa kita itu sudah mengerti dan sepertinya sudah dipraktekkan dengan penayangan itu Bu. Jadi itu bisa menghemat waktu, menghemat bahan-bahan kimia juga gitu Bu. Nah di satu sisi ya kan Bu, nanti di lain kesempatan ya kita praktekkan lagi gitu. Jadi selang-seling lagi tuh Bu, bervariasi cara kita mengajar. Itu Bu Nurhapni, terima kasih Bu. Ya, jadi Bu tayangan tadi itu gantinya praktek gitulah kira-kira Bu ya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Oke Bu Nurhapni, kira-kira masih ada yang kurang jelas Bu Nurhapni? Itu ada pertanyaan lagi Pak itu. Oke baik, nah, pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Tadi kan Ibu menampilkan rumus-rumus kimia. Nah siswa biasanya udah pusing duluan tuh Bu. Jadi kalau terlalu banyak rumus, ya mereka kan pasti pusing. Nah bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, persilakan Bu. Makasih Bu, makasih Pak. Nah ini justru dengan penayangan ini membuat anak-anak rileks Bu, nggak pusing. Jadi dengan penayangan ini kan anak-anak disegarkan sepertinya. Jadi timbang kita nggak pakai media, nah itu lebih pusing lagi. Entah apa saja pun Ibu bilang situ katanya gitu Bu. dengan adanya media anak-anak nggak pusing lagi gitu Bu. Betul. Itulah guna media itu ya kan Ibu Cici. Ya, entah apa-apa yang dikerjain kan Bu, tuang sana, tuang sini. Ya itu boleh juga Pak, sekali-sekali inilah sekali-sekali pokoknya bervariasi lah kita buat dengan Pak. Bukan berarti itu dilupakan ya kan Bu, itu tetap cuman kan dibuat variasinya lah kira-kira gitu ya Bu ya. Iya gitu Pak. Bu,
Ini Bu, saya lah ini yang bertanya, boleh lah ini Bu ya? Boleh nggak? Ya, Boleh Pak, silakan Pak, boleh. silakan. Nah, ini kan apa namanya judulnya kan laju reaksi gitu ya Bu ya? Ya Saya Pak, agak kurang mengerti juga lah kimia ini. Nah, iya. kira-kira Bu, laju reaksi ini kalau apa namanya kondisi atau kondisi nyata sering di mana terjadi gitu Bu? Dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Kira-kira ada nggak Bu? Oh, ya Pak, laju reaksi ini kan cepatnya bereaksi gitu Pak. Nah, kalau dalam kehidupan sehari itu banyak Pak. Misalnya laju reaksi yang cepat, misalnya kebakaran. Nah, Iya. itu cepat reaksinya. Itu minta bilang. Apalagi Pak, Minta bilang. buah buah menjadi masak, itu laju reaksinya lambat. Gitulah contohnya Pak. Oh gitu ya Bu ya. Ini besi Ih, berkarat. makasih, Nah, kita Lutfi. contohkan, kita ceritakan sama anak-anak demikian Pak. Itu kan reaksinya lambat. Nah, gitu Pak. Iya, iya. Gitu Pak. Iya. Bu, ini lanjut ya pertanyaannya Bu ya. Ada Ya dari Bu Pak. Cici Wulandari Bu. Ya Pak. Nah, pertanyaannya lebih baik mana daya serap siswa? Pembelajaran melalui praktek langsung atau menggunakan media PowerPoint ini atau PPT ini, Bu? Oke, silakan Bu, ditanggapi, Bu. Ya, makasih Bu Cici pertanyaannya. Nah, sepertinya pembelajaran melalui praktek langsung memang eh, bagus sekali ya kan Ibu. Kemudian dengan menggunakan PowerPoint juga bagus. Jadi dua-duanya bagusnya itu Bu. Cumanya ini merupakan variasinya gitu Bu. Nah, kalau ada waktu, ada bahan-bahan, ya lebih bagus kita buat praktek langsung kan ya Ibu. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, jadi Bu ya, mungkin ya kalau seandainya kondisi kan kurang memadai ya bahan-bahannya, mungkin bisa inilah antisipasinya. Kira-kira begitu ya Bu ya. Tapi kalau bagusnya sama-sama bagus gitu ya kan Bu. Iya Pak, betul Pak. Oke, jadi Bapak Ibu ada kira-kira lagi yang mau bertanya Bapak Ibu dipersilakan Ibu, Bapak. Mungkin ini Bu Linda untuk pengembangannya bisa juga digunakan apa Macromedia Flash gitu kan. Bu Linda biasa pakai Iya Pak. Flash juga Bu. Enggak Pak, saya ambil yang udah jadi aja Pak. Udah jadi ya. Yang udah jadi gitu Pak Iya. maksudnya. Enggak maksudnya. Yang di internet kan Pak. Oh bisa juga. Tapi kadang kan nggak sesuai juga dengan apa kita kan. Nggak selamanya sesuai kalau udah jadi kan. Iya. Artinya Ya itulah Pak. ini kan tadi bahan tayang gitu kan. Artinya anaknya itu kan cuma bisa melihat, menyaksikan aja. Tapi kalau misalnya dia ikut Iya Pak. berperan serta kan untuk misalnya menemukan konsep itu kan mungkin lebih bagus dia. Iya. Iya kan? Lebih bagus lagi ya Pak ya. Iya. Pakai apa itu Pak? Bisa pakai Flash Bu, Macromedia Flash bisa. Pakai apa itu dibuat Pak? Oh, Pakai Macromedia media Flash, Flash Bu. ya Pak Iya, ya. Flash. Tapi memang dia harus ada skripnya Bu. Oh ya nanti dipelajari. Heeh. Iya Pak. Kadang umur udah banyak ini kadang nggak sanggup lagi mempelajarinya itu. Gitu Bu Iya. ya. Oke, jadi itu mungkin masukan dari Pak Slamet ya, Bu ya. Iyalah. Bu, ini ada yang mau bertanya, mungkin dari dari Bu Bapak atau Jas Bun Tambunan ini. Mungkin langsung aja Pak, langsung boleh bertanya sama Bu Linda. Tambunan. Oke, makasih Pak. Oh ya, Bapak maaf. Nah, Bapak ini Bapak. Bu Linda tadi ya. Iya Pak, iya. Jadi seperti ini Bu. Ini tadi kan semacam membuat laboratorium virtual untuk kimia Bu. Iya Pak. Kalau saran saya sih kayak mana kalau misalnya kimia ini dimergerkan aja Bu dengan kesenian supaya anak-anak didik kita itu nggak terlalu panik dengan kalimat kimia dengan rumus-rumusnya gitu Bu. Kan asik. Oke Bu, makasih Bu. Iya Pak, makasih Pak. Kesenian Merger ya ya. memang bagus juga itu Pak. Dibuat lagunya gitu ya kan Pak? Iya. Merger lah pokoknya. Bagus itu Pak. Integrasi. Iya, di
integrasikan dengan lagu gitu Pak ya. Banyak memang kawan-kawan kimia yang lain sudah membuat lagu-lagunya itu Pak. Kemudian dengan gerakannya lagi apa ya kan Pak, biar ada olahraganya sedikit ya kan Pak Jesbun. Boleh, boleh, Bu. Bapak olahraga kayaknya dulu saya baca ya Pak ya. Nah, Ibu udah baca-baca Iya saya Pak. rupanya, Bu. Ya di flyer kan dibaca loh Pak. Oh iya, iya. Nah, kebetulan Bapak di rumah Dolok Sari Bu Pak. Jadi Tambunan itu saya Pas lah tengok itu. langsung. Oh iya. Halo, Kak. Iya 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 Pak. Oke. Oke, makasih Pak. Oke, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira yang bertanya, Ibu? Bapak Ibu, dipersilakan. Ibu Linda di SMA 2 lupa kan setiap kelas itu udah ada apa ya, Bu? Udah ada infokus ya, Bu ya. Halo, Bu. Dulunya pun udah ada Pak, tapi sekarang pada rusak semua, ada masanya ya Pak ya. Oh gitu ya. Udah rusak semua ya. Nah, terpaksa sekarang yang mengangkat-angkat lah sekarang udah Oh, murah kayaknya, Pak. iya Di udah sekolah rusak tuh. Bapak lengkap. Ya sama, Bu, dulu lengkap, Bu, sekarang udah rusak semua, Bu. Tinggal Iya, dipasang tiap kelas. Udah rusak sekarang. Sekarang infokus itu kan kalau kebijakan sekolah yang diangkat-angkat aja lah Pak. kalau udah rusak nggak bisa lagi dibetulin, bagusan dibuang aja, Bu. Iya Pak, Ganti nggak dipakai baru. lagi. Iya nggak bisa itu, lebih mahal betulinnya daripada beli baru. Sekarang yang portable lah Pak, Iya ya, jangan angkat, Bu ya. diangkat siapa yang apa? Iya, kayaknya berapa tahun lalu sekolah-sekolah pada menggiatkan itu rupanya udah nggak tahan lama ya Pak ya. Iya nggak bisa lama itu. Iya Pak. Ibu Linda. Iya Pak. Nah, itu mungkin ada reaksi kimia ya, Bu, di sana, Bu, yang berlangsung. Apa nggak pernah diteliti, Bu? Kenapa infokusnya bisa cepat rusak? Di situ mana ada reaksi kimianya itu. Pengasapan kan ada, Kak. Itu Kak, menurut cerita orang IT udah habis masa pakainya katanya Iya Pak. harus Ada masa ada. apanya itu katanya. Ya, Banyaknya. lampunya ada sampai 10 jam, ada yang Ya ada jamnya itu. 10.000 jam, ada yang 1.000 jam. Tapi Gitu kalau ya. lampu itu biasanya hanya mungkin sampai 1 juta nyampe itu. Tapi nggak tahu lah buktinya. Lampunya 600, ongkosnya 400, 1 juta. Kita guru biasanya Pak. Buktinya sekolah kayaknya nggak memperbaiki ya itu. Ya malah kebijakan sekolah yang pakai ini aja lah yang diangkat-angkat. Iya itu ya masanya Pak ya. Ada masanya, Bu. Tapi Iya. sayang, yang kakak ibu katakan tadi itu yang jadi ada portable. Kalau portable kan kecil, Bu. Berarti yang udah fix ditempatkan di tempat ibu kan pasti lebih mahal. Bicara cahayanya juga lumensnya udah pasti lebih tinggi dibandingkan Iya. yang dipakai. Jadi sayang kali itu dengan harga 1 juta, jadi sayang terbengkalai gitu kan, Bu. Iya, iya. Maksud Ya, Ibu nanti Linda saya mungkin Pak usulkannya. apa portable-nya itu Kelas itu udah yang dipasang ketangkat itu dia gitu berapa tahun aja. yang lalu itu Pak. Tapi rusak semua ya. Itu Iya. kalau Ibu Linda boleh tahu, Ibu ingat masih mereknya gitu. Pak, orang udah digantung di atas loh Pak. Kebetulan nggak Iya, ikat pula kita hari itu. hmm, Dia apanya kan mana terus tahu nampak dari bawah. oh, mereknya berpengaruh juga itu Pak ya. Iya kan sekarang banyak yang Optima misalnya itu kan masih generik lah, ibaratkan obat dibandingkan dengan Epson yang mungkin paten kan gitu. Oh, berarti itulah itu mereknya itu Pak. Wah, Tapi yang pasti hal yang luar biasa sekolah ibu SMA Lubuk Pakam itu satu kelas satu infokus. iya Pak, cuma udah rusak loh Pak. Nah itu Kabarnya. kan masalah naluri aja, Bu. Makanya Ya dicari banyak Pak. debu di situ, banyak debu ya. Kalau masalah kalau masalah lampu saya yakin nggak habis di lampu itu, Bu. Masalah debu itu, Bu. Debu ya. Nah, itu udah berapa tahun, Bu? Paling masa pakainya 2 tahun.
2 2 tahun tahun itu aku yakin nggak nyampe 10.000 jam itu, Bu. sih semua udah padam kayaknya. Nah, berarti itu bukan di situ. Mungkin satu versi generik, yang kedua mungkin instalasinya atau peletakannya masalah debu, segala macam partikel mungkin bisa masuk ke sana. Kurang safety lah gitu, Bu. Iya, iya, iya. Tapi yang Nah, pasti sangat luar biasa sebuah sekolah punya setiap ruangan. Ini fokus. Sekolah kami sekolah kami baru dapat 4 biji, itu pun setelah baru tahun semalam. udah dipasang, Pak. Main apa aja, main mobiler aja, main mobile. Bilang. Oh, Kalau fixnya mana mungkin 4 untuk 20 ruangan kan, Bu. yalah, rebutan lah Pak memang. Pak Tambunan di sekolah mana, Pak? Pak Kami Tambunan. SMP, Bu. SMP. SMP. Nah, tapi itu pun masih banyak nganggur itu. Iya. Fokusnya itu nggak dipakai. Memang kan Ada Pak yang nggak bukan lah. ada yang udah berumur 7 tahun itu masih awet sampai sekarang karena disimpan terus dalam lemari. Sayang ya Pak. Enggak, karena nggak ada yang pakai, Bu. Nggak mungkin aku pakai di lapangan kan, Bu. Iya iya Pak iya. Itulah Oke, nanti saya. Ibu Lindawati Sitorus, makasih banyak, Bu, atas jawabannya, Ya. Bu ya. Oh, Terima kasih juga Pak atas Ibu Linda. pertanyaannya dan perhatiannya. Kalau di SMA 2 itu, SMA 2 lupa kam untuk mata pelajaran kimia ini gimana, Bu? Ya, Kemampuan anak-anaknya setelah menggunakan Kita tutup media aja gitu. Pak kayaknya udah waktunya Iya, juga ya oke kan. baik. Ya, ya. Halo Ibu Linda. Apa Pak? Kalau di SMA 2 itu kira-kira Ya, Pak. kemampuan siswa itu untuk kimia itu Kurang gimana? jelas pula ini Pak. Kemampuan siswa itu untuk belajar kimia itu Oh. seperti apa kira-kira, Bu? Siswanya. Ada mungkin, Ya memang Pak. mana tahu sama dengan sekolah kami, kan kalau sekolah kami ya kurang lah gitu. Kalau di sana mungkin ada trik-trik khusus gitu. Sama lah Pak, nggak pala menonjol kalinya SMA 2 itu cumanya ada beberapa orang kita bina Olimpiade. Itu ya, masih belum apalah namanya apalagi zonasi sekarang kan Pak. Oh iya ya, Lingkungan sekolah itu sekolah di situ. nggak boleh Iya jauh-jauh ya. makin iya Pak, sistem zonasi nih yang dekat-dekat sekolah lah yang ke sekolah kita ya kan Pak. Oh iya iya, iya. Iya, Baiklah Bu. gitu, Pak. Oke Pak, selamat. Silakan Pak. Kira-kira kita tutup saja lah ini ya. Boleh kalau nggak ada yang lagi Ya. Iya, iya, Pak. bertanya. Iya. Pak Yasman udah nunggu-nunggu itu. Pak Yasman. Ya, kasihan Ya, ya. Aku dia mati lampu. Udah malam Iya, ini iya, siap-siap loh orang ini. Iya, iya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya cukup ya Bu Linda ya. Iya Pak, cukup Pak. Ya. Makasih Pak. Baik Bapak Ibu hebat. Tidak selamanya memang pembelajaran dengan praktek langsung itu sangat bagus, tapi masih banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satunya mungkin di kekurangan di laboratorium atau kekurangan alat-alat atau media-media yang ada di laboratorium itu. Jadi ada perlu siasat kita sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin ini adalah salah satu alternatif, yaitu berupa penayangan PowerPoint yang mana di dalamnya juga terdapat semacam penjelasan praktikum gitu ya. Nah, jadi ini mungkin suatu hal masukan bagi kita semua yang memiliki kendala yang mungkin seperti yang dijelaskan tadi. Nah, jadi mudah-mudahan lah dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kami dari saya sebagai moderator pada sesi ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Slamet sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet. Waalaikumsalam. Baik Pak. Baik Bapak Ibu yang masih menyaksikan kegiatan kita ini. Terima kasih kepada Ibu Lindawati Sitorus dan Pak Nadran Siregar yang sudah mempresentasikan
apa materinya pada malam hari ini. Kami dari sesi ke-10 mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk selanjutnya kami Sesi 11, persilakan sesi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Pak Yasman, Bu Nismawati. Ada Ibu Nismawati? Halo Bu, Pak, Ibu Nismawati. ada siap. Oke, saya walikan Bu Halo ya. Bapak. Ya kan Pak Ibu Iya siap Pak. Ibu Nismawati Semangunsung Bu. Ya Bu. Siap Pak. Oke, saya Bu jadikan host. Betul. Oke. Iya Pak. Dah, Ibu sekarang udah jadi host Bu. Bu Nisma. Iya baik. Oke, silakan Bu. Gimana Ibu Deni? Hadir. Hadir, Bu. Iya siap Pak.